La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Dan bagaimana kita untuk menyeru, menyampaikan untuk menegakkan agama Allah. Karena sebenarnya gini, karena pada dasarnya manusia itu adalah penghuni sorga semua. Amin. 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 Penghuni sorga, maka diusahakan supaya kembali ke sorga lagi. Karena tempat asal kita di surga. Di sorga. Ya, Ustaz. Makanya namanya ada tareka itu jalan supaya bisa kembali ke sorga. Mau masuk ke sorga? Insya Allah mau. Semua masuk sorga. Amin. Ada yang langsung masuk, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan itu yang berat timbangan amalnya, yang kiri itu timbangan keburukannya banyak. Sehingga mungkin masuk surga tapi dicuci dulu di mesin cuci. Nah itu dia Nah, tuh. nyucinya di mana, Ustaz? Cara Di neraka. nyucinya dulu tuh di neraka ya. Yang Oke. penting sudah disampaikan sih, terserah mau dengar tidak terserah, up to you. Makanya tandanya kalau misalnya kita ada ada orang yang menzolimi kita, itu tuh sebenarnya kita tuh boleh memperingatkan apa enggak, apa harus memperingatkan. Ya. Sebenarnya bagaimana tuh Ustazah? Emang Ya. kalau kita itu sebagai orang yang memang dizolimi gitu ya, apakah kita bisa mendiamkan saja? Cukup tahu aja deh sebenarnya seperti apa tuh kalau di mata Islam. Baik. Ya, silakan Ustazah. Baik, ibu-ibu kalau dizolimi sama orang lain, ada perilaku orang lain yang ibu-ibu atau bapak-bapak nggak senang. Kalau bapak-bapak mah biasanya langsung ngomong ya. Kalau ibu-ibu kan yang tipenya yang mendem-mendem nih, yang mendem-mendem ini nih yang bahaya nih. Ketika nggak suka sama orang dipendem, cukup tahu aja gitu ya Bu ya. Ketika lagi dijahatin sama orang, diem, cukup tahu aja. Tapi hati-hati, diamnya ibu nih ada berbagai macam makna nih. Ada diamnya ya udahlah nerima aja, ngadu aja sama Allah. Nggak enak juga tadi kata Mbak Ayu tadi. Nggak enak juga, nggak enak kan. Aku mah orangnya kalau misalnya mau nasihatin orang nggak enak, udah biarin aja. Ada yang ibu-ibu tipenya ini gosip. Tuh, gosip. Maksudnya apa? Sama orang yang bermasalah nggak mau ngomong. Tapi sama orang lain di kompor-kompor yang tahu nggak sih ibu itu kemarin ngutang sama saya nggak bayar. Jadi kalau misalnya ibu dipinjemin sama dia nggak usah Bu. Dia tuh orangnya tukang ngutang tuh. Ada yang begitu nggak Bu? Giliran ngomong sama orang yang bersangkutan nggak mau. Entah nggak berani atau nggak enak atau udah malas ngomong. Tapi giliran sama orang lain di pengajian tuh kadang bukan cuman menuntut ilmu aja nih. Menuntut ilmu kan hebat ya. Ikan-ikan di lautan tuh berdoa loh sama kita Bu nih. Ibu-ibu yang ada di sini nih, orang-orang yang menuntut ilmu nih, seluruh ikan-ikan di lautan berdoa untuk kita Bu. Tapi kadang pengajian gak cuman dijadikan ajang menuntut ilmu, tapi ajang gosip menyebarkan kejelekan satu sama lain. Ada yang namanya su'uzon, ada yang namanya mencari-cari prasangka ya, berprasangka kemudian mencari-cari kesalahan. Ada yang namanya menggunjing tuh, kata surat Al-Hujurat ayat 12 ibu, kayak makan daging saudaranya yang udah mati, bangkai saudaranya yang udah mati dimakan, mau nggak Bu? Enggak. Kenapa sih ada orang-orang yang seperti ini? Boleh nggak sih nggak enakan seperti itu? Hati-hati, betul. Memang ketika mendengarkan suatu berita, ibu nggak suka pada perilaku seseorang, jemaah semua nggak suka pada perbuatan seseorang, nggak boleh terlalu terburu-buru dalam menampilkan satu perbuatan atau terlalu bereaksi. Nggak boleh terburu-buru. Karena di surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman ketika ada orang fasik membawa berita padamu, teliti terlebih dahulu kan Bu. Disuruh menteliti terlebih dahulu, jangan sampai engkau menimpakan musibah sehingga mengakibatkan engkau merasa menyesal. Ada dengar kabar sedikit, ibu langsung marah-marah sama orang tersebut, itu tidak tepat juga. Yang tepat adalah ketika ibu dizolimi, disakiti, bentar, terburu-buru dari mana Bu? Dari setan. Jangan terburu-buru, mikirin dulu, ini kenapa ada perbuatan seperti ini? Salah saya apa tuh? Introspeksi dulu. Salah saya apa? Dia bisa seperti itu sama saya. Kekurangan saya apa? Oh, dia berbuat seperti itu, pasti ada yang melatar belakangi dia sehingga dia nggak bisa melakukan kebaikan. Misal, oh dia mungkin nggak bisa bayar utang. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Nih Islam mengajarkan kita berhusnuzon terus. Udah berprasangka baik, nggak nemuin kebaikannya, tetap lagi berprasangka baik sampai mentok tuh baru. Husnuzon, oh mungkin dia sebenarnya sudah berusaha. Oh mungkin husnuzon terus Bu, berprasangka baik. Ketika ada saudara kita yang tidak mampu melakukan kebaikan. Langkah kedua apa? Langkah kedua udah diajarin tadi. Apa itu tabayun? Apa itu tabayun? Langsung meneliti, mengklarifikasi, ngomong sama orangnya langsung. Jadi nggak ada acara nggak enakan.
Dibanding ibu ngomong di belakang itu lebih menyakiti hatinya, mempermalukannya dibanding ibu langsung ngomong ke depan. Kenapa sih harus ngomong langsung sama orangnya? Iya dong. Dikatakan kalau seandainya kita melihat kemungkaran, kata Rasul apa? Ubahlah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, ubahlah dengan lisanmu, nasehatin. Agama adalah nasihat. Agama Islam penuh dengan nasihat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketiga dengan doa, dengan dalam hati nih kita mengingkari perbuatan buruk tersebut. Kalau ketiga-tiganya tidak kita lakukan, kita membiarkan teman kita itu terus melakukan kejahatan. Dosanya kena nggak kita, Bu? Kena. Ya. Tapi kalau udah dikasih tahu terus dia gitu nggak goyah juga, gugurlah kewajiban gitu. Kita dalam berdakwah. Yang penting udah dikasih tahu. Sudah gugur kewajiban kita. Betul. Oke, tapi nah selain kita memberikan nasihat, memberitahu, kita harus didukung dengan doa nggak? Ya iya. Jadi kita doain itu orang gitu. Betul. Tapi jangan nyumpain. Bedain Ya Allah doa. cepat, mudah-mudahan dia cepat mati. Karena dia nggak ngembalin barang-barang saya. Iya. Itu yang lebih jelek. Nah sekarang gini, kalau untuk orang-orang yang cukup tahu aja itu tergolong orang-orang yang cuek atau tergolong orang yang masa bodoh kah? Gimana tuh Ustadz? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan kita akal pikiran untuk bisa mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan kita diberikan hati nurani yang bergerak dan memberikan warning, peringatan kalau itu adalah sebuah kejelekan. Kalau ada keburukan pasti getar itu. Itu luar biasa. Ada hati yang bergetar, ada pikiran yang gelisah, dan bahkan alhamdulillah ada bentuk ketakutan. Itu bagus. Aku malu berbuat dosa, itu bagus. Aku malu ngutang, itu bagus. Aku nggak enakan sama orang, itu luar biasa. Ketimbang ada orang nggak ada malu-malunya. Pertanyaannya, kalau orang-orang seperti itu nggak punya malu, nggak punya rasa, berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin. Kalau mau ngutang 1001 alasan, aku anu, giliran mau ditagih, nyumpet di dalam rumahnya. Ditanya, mana mamamu? Keluar, ternyata sembunyi di belakang gorden. Kelihatan kakinya. Beritahu mamamu ya kalau keluar kakinya dibawa juga. Soalnya kelihatan. Pertanyaannya, gimana? Apakah kita membiarkan kezaliman itu berlanjut terus? Apakah kita mau melihat saudara kita terjerumus? Apakah kita mau lihat keluar saudara kita, orang-orang saudara dalam artian kita sebut saudara ya? Karena semuslim itu bersaudara. Apakah kita mau melihat mereka begitu terus? Apakah kita cuek bermasa bodoh? Sebenarnya itu sudah hal merugikan diri kita sendiri. Memang mau melihat orang kebakar rumahnya? Biar aja rumahnya terbakar. Biar aja, itu kan rumahnya sendiri, biar dia bakar rumahnya. Ternyata itu rumahnya berada di samping rumahnya dia. Tanpa dia sadari, ketika orang membiarkan kezaliman itu berlangsung, cuek dengan keadaan, sebenarnya dia telah membuat api untuk membakar dirinya sendiri. Makanya jangan pernah cuek. Kalau bisa, ayo tegakkan, ajarkan, ingatkan, sampaikan, cegah dia. Itu jauh lebih baik. Ibu-ibu membiarkan ibu itu tidak pakai bros. Kelihatan bagus pakai bros, ibu itu nggak pakai. Ya yang lain, bermasa bodoh aja, nggak usah, nggak penting. Yang penting aku udah pakai bros. Tapi tahu nggak di TV itu nggak bagus kelihatan ibu. Itu contohnya. Gak enak Ustaz, gak enak. Apanya nggak enak? Ntar dikasih tahu
Ntar dipinjam lagi punya dia. Nah, apa sih susahnya? Yuk kita pergi ke masjid. Yuk ajarin anak-anak pergi pengajian. Yuk ajarin anak-anak. Sebenarnya tanpa dia sadari, dia sudah membuat kebaikan bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya pada dirinya. Sehingga masyarakatnya pintar semua, baik semua, sehingga tidak ada kezaliman berikutnya. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa dicegah, cegahlah. Tapi memang mungkin karakter orang kita ya yang suka nggak enakan, izin katanya kalau orang kita bilang. Ada nggak enakan itu salah tempat. Salah tempat ya. Apalagi orang tua nggak enakan sama anaknya. Aku nggak enakan anakku nggak salat subuh karena dia lagi tidur. Bangunkan. Jadi kewajiban ya, memang wajib. Oke. Nih ada orang tua yang belum bangunin sekarang anak-anaknya salat subuh nih, dibangunin sekarang. Insya Allah sekarang mungkin nggak ada urusan nggak enakan. Iya. Anakku baru kasihan, aku nggak mau bangunin. Padahal anaknya sudah mau masuk sekolah. Iya betul. Oke Ustadz, ini kita kasih kesempatan dulu ya kepada ibu-ibu yang di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu? Ada, Ibu? Silakan Ibu. Ibu mau tanya? Oke, silakan Ibu. Silakan. Oke, ada mikrofonnya ya. Oke, Ibu, siapa dulu namanya, Bu? Nama saya Ibu Elita. Ibu Elita. Nama saya Ibu Elita dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut. Oh. Iya, Pak Ustadz saya mau nanya nih. Iya Ibu. Saya punya tetangga tuh. Kadang-kadang ngeselin dong Pak Ustadz. Pinjam ke saya karpet, piring, apa. Pas udah lama gak ngembaliin dong sama saya. Saya kan butuh. Tahu-tahu ada arisan ya Pak Ustadz ya, ada arisan. Kok karpet saya dipakai? Gitu. Gimana solusinya Pak Ustadz? Dia biar cepat ngembaliin ke kita. Kayak itu kan barang warisan dari orang tua gitu Pak Ustadz. Diemin aja dulu Bu, sampai minjem rumah. Nggak bisa. Gini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu prinsip yang bagus. Karpetnya ditulis namanya belakang. Dibordir sekalian ya. Piring-piring kasih cap namanya. Semua barang-barang milik kita ditulis. Jadi alhamdulillah ketika ada orang minjam, sebenarnya unsur pinjam meminjam itu gini. Unsur pinjam meminjam itu tolong menolong. Unsur pinjam meminjam itu adalah tidak ada yang dirugikan. Karena kalau barang harus kembali utuh. Ya. Kalau alat, itu alat yang dipinjam. Sebenarnya yang dipinjam itu alat. Kalau paham minta itu. Pinjam garamnya, bukan pinjam itu. Itu minta garam itu. Karena habis. Iya. Nah ini anak-anak ini lagi nonton. Pulpen itu bukan pinjam. Minta. Tintanya. Iya tintanya, pinjam pulpennya. Dia tulis 2 bab. Habis itu. Begitu dikembaliin gak bisa ditulis lagi. Kayak ibu. Ibu tindakan yang paling tepat adalah ibu harus nagih. Makanya ketika pinjam meminjam harus beritahu kapan dibalikan. Tahu diri, perlu, harus tahu diri. Suruh tanda tangan di atas materai. Oh itu bagus tuh Tad. Itu bagus tuh. Diambil kertas dicatat. Iya. Kalau perlu ditagih Bu. Iya. Itu alat-alat saya habis semua. Gergaji, palu, habis. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi pemirsa, untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan kalau mau interaksi sama kita di sini, telepon ke sini ya ke 791-87700 untuk Jabodetabek atau 021791-87711 untuk luar Jabodetabek. Dan nanti kita juga akan ada kuis jutaan rupiah. Jadi mau bagi-bagi duit. Betul. Senang, Insya Allah. Insya Allah. Oke, dan pemirsa kita juga nanti akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki. Gimana sih caranya untuk orang tidak berpikir atau bersikap cukup tahu aja, ya? Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, Jamaah, alhamdulillah. Penting aku udah pakai beros. Tapi tahu nggak di TV itu gak bagus kelihatan nih Bu. Itu contohnya. Gak enak Ustaz. Gak enak. Apanya nggak enak? Ntar dikasih tahu, ntar dipinjam lagi punya dia. Nah, apa sih susahnya? Yuk kita pergi ke masjid. Yuk ajarin anak-anak pergi pengajian. Yuk ajarin anak-anak. Sebenarnya tanpa dia sadari, dia sudah membuat kebaikan bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya pada dirinya. Sehingga masyarakatnya pintar semua, baik semua, sehingga tidak ada kezaliman berikutnya.
Ya, Jadi sebenarnya kalau bisa dicegah, cegahlah. Tapi memang mungkin karakter orang kita ya yang suka nggak enakan, izin katanya kalau Kalau orang kita bilang. ada nggak enakan itu salah tempat. Salah tempat ya. Apalagi orang tua nggak enakan sama aku nggak enakan anakku nggak salat subuh karena dia lagi tidur, bangunkan. Jadi kewajiban ya, memang wajib. Nih, ada orang tua yang belum bangunin sekarang anak-anaknya sholat subuh nih, dibangunin sekarang. Insya Allah sekarang mungkin nggak ada urusan nggak enakan. Iya. Anakku baru kasihan, Betul. aku nggak mau bangunin. Padahal anaknya sudah mau masuk sekolah. Iya betul. Oke Ustaz, ini kita kasih kesempatan dulu ya kepada ibu-ibu yang di sini. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu? Ada, Ibu? Silakan Ibu. Ibu mau tanya? Oke, silakan Ibu. Silakan. Oke, ada mikrofonnya ya. Oke, Ibu, siapa dulu namanya, Bu? Nama saya Ibu Elita. Ibu Elita. Nama saya Ibu Elita dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut. Oh, Iya, Pak Ustadz saya mau nanya nih. iya Ibu. Saya punya tetangga tuh. Iya. Kadang-kadang ngeselin dong Pak Ustadz. Pinjam ke saya karpet, piring, apa. Pas udah lama gak ngembaliin dong sama saya. Saya kan butuh. Tahu-tahu ada arisan ya Pak Ustadz ya, ada arisan. Kok karpet saya dipakai gitu. Gimana solusinya Pak Ustadz? Dia biar cepat ngembaliin ke kita. Kayak itu kan barang warisan dari orang tua gitu Pak Ustadz. Diemin aja dulu, Bu, sampai minjem rumah. Nggak bisa. Gini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, itu prinsip yang bagus. Karpetnya ditulis namanya belakang. Dibordir sekalian Ya, saya. piring-piring kasih cap. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Dan bagaimana kita untuk menyeruh, menyampaikan untuk menegakkan agama Allah. Karena sebenarnya gini, karena pada dasarnya manusia itu adalah penghuni sorga semua. Amin. Amin. Penghuni sorga, maka diusahakan supaya kembali ke sorga lagi. Karena tempat Iya. asal kita di surga. Di surga. Ya Ustaz. Makanya namanya ada tareka itu jalan supaya bisa kembali ke sorga. Mau masuk ke sorga? Insya Allah mau dong. Semua masuk sorga. Amin. Ada yang langsung masuk, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan itu yang berat timbangan amalnya. Yang kiri itu timbangan keburukannya banyak. Sehingga mungkin masuk surga tapi dicuci dulu di mesin cuci. Nah, itu dia tuh. Mesin cucinya di mana, Ustaz? Cara Di nyucinya neraka. dulu tuh di neraka ya. Yang Oke. penting sudah disampaikan sih, terserah mau dengar tidak terserah, up to you. Makanya tandanya kalau misalnya kita ada ada orang yang menzolimi kita, itu tuh sebenarnya kita tuh boleh memperingatkan apa enggak, apa harus memperingatkan. Ya. Sebenarnya bagaimana tuh Ustazah? Emang Ya. kalau kita itu sebagai orang yang memang dizolimi gitu ya, apakah kita bisa mendiamkan saja? Cukup tahu aja deh sebenarnya seperti apa tuh kalau di mata Islam. Baik. Ya, silakan Ustazah. Baik, ibu-ibu kalau dizolimi sama orang lain, ada perilaku orang lain yang ibu-ibu atau bapak-bapak nggak senang. Kalau bapak-bapak mah biasanya langsung ngomong ya. Kalau ibu-ibu kan yang tipe yang mendem-mendem nih, yang mendem-mendem ini nih yang bahaya nih. Ketika nggak suka sama orang dipendem, cukup tahu aja gitu ya Bu ya. Ketika lagi dijahatin sama orang, diam, cukup tahu aja. Tapi hati-hati, diamnya ibu nih ada berbagai macam makna nih. Ada diamnya ya udahlah nerima aja, ngadu aja sama Allah. Nggak enak juga tadi kata Mbak Ayu tadi. Nggak enak juga, nggak enakan. Aku mah orangnya kalau misalnya mau nasihatin orang nggak enak, udah biarin aja. Ada yang ibu-ibu tipenya ini gosip. Tuh, gosip. Maksudnya apa? Sama orang yang bermasalah nggak mau ngomong. Tapi sama orang lain di kompor-kompor yang tahu nggak sih ibu itu kemarin ngutang sama saya nggak bayar. Jadi kalau misalnya ibu dipinjemin sama dia nggak usah Bu. Dia tuh orangnya tukang ngutang tuh. Ada yang begitu nggak Bu? Giliran ngomong sama orang yang bersangkutan nggak mau. Entah nggak berani atau nggak enak atau udah malas ngomong. Tapi giliran sama orang lain di pengajian tuh kadang bukan cuman menuntut ilmu aja nih. Menuntut ilmu kan hebat ya. Ikan-ikan di lautan tuh berdoa loh sama kita Bu nih. Ibu-ibu yang ada di sini nih, orang-orang yang menuntut ilmu nih, seluruh ikan-ikan di lautan berdoa untuk kita Bu. Tapi kadang pengajian gak cuman dijadikan ajang menuntut ilmu, tapi ajang gosip menyebarkan kejelekan satu sama lain. Ada yang namanya su'uzon, ada yang namanya mencari-cari
berprasangka ya, berprasangka kemudian mencari-cari kesalahan. Ada yang namanya menggunjing tuh, kata surat Al-Hujurat ayat 12, ibu kayak makan daging saudaranya yang udah mati, bangkai saudaranya yang udah mati dimakan, mau nggak bu? Enggak. Kenapa sih ada orang-orang yang seperti ini? Boleh nggak sih nggak enakan seperti itu? Hati-hati, betul. Memang ketika mendengarkan suatu berita, ibu nggak suka pada perilaku seseorang, jemaah semua nggak suka pada perbuatan seseorang, nggak boleh terlalu terburu-buru dalam menampilkan satu perbuatan atau terlalu bereaksi. Nggak boleh terburu-buru. Karena di surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, ketika ada orang fasik membawa berita padamu, teliti terlebih dahulu kan bu. Disuruh menteliti terlebih dahulu, jangan sampai engkau menimpakan musibah sehingga mengakibatkan engkau merasa menyesal. Ada dengar kabar sedikit, ibu langsung marah-marah sama orang tersebut, itu tidak tepat juga. Yang tepat adalah ketika ibu dizolimi, disakiti, bentar, terburu-buru dari mana bu? Dari setan. Jangan terburu-buru, mikirin dulu, ini kenapa ada perbuatan seperti ini? Salah saya apa tuh? Introspeksi dulu. Salah saya apa? Dia bisa seperti itu sama saya. Kekurangan saya apa? Oh, dia berbuat seperti itu, pasti ada yang melatar belakangi dia sehingga dia nggak bisa melakukan kebaikan. Misal, oh dia mungkin nggak bisa bayar utang. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Nih Islam mengajarkan kita berhusnuzon terus. Udah berprasangka baik, nggak nemuin kebaikannya, tetap lagi berprasangka baik sampai mentok tuh baru. Husnuzon, oh mungkin dia sebenarnya sudah berusaha. Oh mungkin husnuzon terus bu, berprasangka baik. Ketika ada saudara kita yang tidak mampu melakukan kebaikan. Langkah kedua apa? Langkah kedua udah diajarin tadi. Apa itu tabayun? Apa itu tabayun? Langsung menteliti, mengklarifikasi, ngomong sama orangnya langsung. Jadi nggak ada acara nggak enakan. Dibanding ibu ngomong di belakang itu lebih menyakiti hatinya, mempermalukannya dibanding ibu langsung ngomong ke depan. Kenapa sih harus ngomong langsung sama orangnya? Iya dong. Dikatakan kalau seandainya kita melihat kemungkaran, kata Rasul apa? Ubahlah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, ubahlah dengan lisanmu, nasehatin. Agama adalah nasihat. Agama Islam penuh dengan nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketiga dengan doa, dengan dalam hati nih kita mengingkari perbuatan buruk tersebut. Kalau ketiga-tiganya tidak kita lakukan, kita membiarkan teman kita itu terus melakukan kejahatan, dosanya kena nggak kita bu? Kena. Ya. Tapi kalau udah dikasih tahu, terus dia gitu nggak goyang juga, gugurlah kewajiban gitu. Kita dalam berdakwah. Yang penting udah dikasih tahu. Sudah gugur kewajiban kita. Betul. Oke, tapi nah selain kita memberikan nasihat, memberitahu, kita harus didukung dengan doa nggak? Ya iya. Jadi kita doain itu orang gitu. Betul. Tapi jangan nyumpain. Bedain Ya Allah doa. cepat, mudah-mudahan dia cepat mati. Karena dia nggak ngembalin barang-barang saya. Iya. Oh, itu yang lebih jelek. Nah sekarang gini, kalau untuk orang-orang yang cukup tahu aja, itu tergolong orang-orang yang cuek atau tergolong orang yang masa bodoh kah? Gimana tuh Ustadz? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan kita akal pikiran untuk bisa mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan kita diberikan hati nurani yang bergerak dan memberikan warning, peringatan kalau itu adalah sebuah kejelekan. Kalau ada keburukan pasti getar itu. Itu luar biasa. Ada hati yang bergetar, ada pikiran yang gelisah, dan bahkan alhamdulillah ada bentuk ketakutan. Itu bagus. Aku malu berbuat dosa, itu bagus. Aku malu ngutang, itu bagus. Aku nggak enakan sama orang, itu luar biasa. Ketimbang ada orang nggak ada malu-malunya. Pertanyaannya, kalau orang-orang seperti itu nggak punya malu, nggak punya rasa, berdarah dingin, pembunuh berdarah dingin. Kalau mau ngutang 1001 alasan, aku anu, giliran mau ditagih, nyumpet di dalam rumahnya. Ditanya, mana mamamu? Keluar, ternyata sembunyi di belakang gorden. Kelihatan kakinya. Beritahu mamamu ya, kalau keluar kakinya dibawa juga. Soalnya kelihatan.
Pertanyaannya, gimana? Apakah kita membiarkan kezaliman itu berlanjut terus? Apakah kita mau melihat saudara kita terjerumus? Apakah kita mau lihat keluar saudara kita, orang-orang saudara, dalam artian kita sebut saudara ya, karena semuslim itu bersaudara. Apakah kita mau melihat mereka begitu terus? Apakah kita cuek bermasa bodoh? Sebenarnya itu sudah hal merugikan diri kita sendiri. Memang mau melihat orang kebakar rumahnya? Biar aja rumahnya terbakar. Biar aja, itu kan rumahnya sendiri, biar dia bakar rumahnya. Ternyata itu rumahnya berada di samping rumahnya dia. Tanpa dia sadari, ketika orang membiarkan kezaliman itu berlangsung, cuek dengan keadaan, sebenarnya dia telah membuat api untuk membakar dirinya sendiri. Makanya jangan pernah cuek. Kalau bisa, ayo tegakkan, ajarkan, ingatkan, sampaikan, cegah dia. Itu jauh lebih baik. Ibu-ibu membiarkan ibu itu tidak pakai bros. Kelihatan bagus pakai bros. Ibu itu nggak pakai. Ya yang lain bermasa bodoh aja, nggak usah, nggak penting.